Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lusadin Kiuk. Saya dari Prodi PAUD semester 1. Di sini saya akan membawa materi tentang guru PAUD profesional. Konsep profesi, profesional, dan profesionalisme. Yang dimaksud dengan profesionalisme adalah suatu jabatan yang diperoleh melalui latihan yang memadai atau suatu pekerjaan yang memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tindakan pendidikan yang diatur oleh kode etik tersendiri. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Profesi mengandung unsur pengabdian dan profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria, dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi itu adalah lembaga yang mempunyai otoritas yang otonom karena didukung oleh satu, spesialis ilmu sehingga mengandung arti keahlian. Kedua, kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi karena hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ketiga, kelompok yang bergabung dalam profesi yang menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak kompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat yang diminta. 4. Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. Dan yang kelima, pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undangnya. Adapun ciri-ciri profesi menurut Lieberman adalah jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas, esensial, serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. Yang kedua, pelaksanaannya tidak sekedar diperlukan keterampilan atau skill, tetapi juga kemampuan intelektual. Yang ketiga, diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Keempat, para praktisinya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. Kelima, tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. Yang keenam, layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi dan memiliki suatu kode etik. Ciri-ciri profesi menurut WCOTP adalah fungsi profesional dalam panggilan jiwa. Fungsinya telah terumuskan dengan jelas, menetapkan persyaratan-persyaratan minimal untuk dapat melakukan kualifikasi, pengalaman, pendidikan, dan keterampilan, mengenakan disiplin kepada seluruh anggotanya, dan biasanya bebas ikut campur dari tangan kekuasaan luar, berusaha meningkatkan status ekonomi dan sosial para anggotanya, dan terbentuk dari disiplin intelektual masyarakat terpelajar dengan anggota-anggota dan terorganisasikan. Syarat-syarat profesi. Syarat-syarat profesi mempunyai 3 ciri khas karakteristik utama, yaitu 1. Dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus. 2. Mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, pemberian izin kerja. Ketiga, memiliki ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai dalam mengembangkan tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya. Konsep profesi keguruan. Pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait adalah ilmu mengajar atau keguruan. Syarat-syarat profesi keguruan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru, dosen, dan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 adalah calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1 atau D4, sertifikat pendidik
bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sertifikasi pendidikan bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, dan jumlah peserta pendidik setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidikan. Uji kompetensi pendidikan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Jabatan guru sebagai guru profesional. Guru tidak mudah dilakoni oleh semua orang. Pemerintah telah mensyaratkan untuk menjadi guru harus minimal memiliki 2 persyaratan, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Guru harus memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani, rohani, dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mendidik anak usia dini membutuhkan pengetahuan, kemampuan dalam pengalaman praktik yang cukup, bakat hingga kepribadian yang menunjang. Tak heran beberapa negara memberi penghormatan kepada guru PAUD, mengingat tugasnya yang begitu jauh lebih berat daripada guru pada jenjang lain. Pada usia dini 0 sampai dengan 6 tahun adalah manusia yang baru tumbuh dan berkembang, belum memiliki pengalaman, tidak mengerti, dan rentan bahaya, sehingga memerlukan perhatian, bimbingan, dan bantuan total. Hal tersebut membutuhkan sosok guru yang benar-benar serius memahami perkembangan anak, juga harus memahami cara agar perkembangannya optimal sehingga dapat menyongsong masa depan anak. Tugas pada guru PAUD sama beratnya dengan tugas seorang ibu. Bahkan ia berperan ganda, yaitu menjadi ibu dalam situasi tertentu dan menjadi guru pada situasi lain. Ia harus pandai merawat, mengasuh, menjaga, membimbing, mendidik, dan memberi contoh teladan, bahkan harus bisa mengurus buang air besar dan menyuapi makanan pada anak. Konsep guru PAUD. Pendidikan anak usia dini ada 3 jenis guru, yaitu 1. Guru pendamping, 2. Guru pengasuh, dan 3. Guru pendamping muda. Ada 4 kompetensi guru PAUD, yaitu 1. Kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan ilmu dan keterampilan didik. 3. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kepribadian, perilaku, etika sosok guru sesuai karakteristik perkembangan anak usia dini, seperti memiliki sikap sabar, penyayang, lembut, ramah, bersih, ceria, jujur, bertanggung jawab, taat beragama, dan berbudi pekerti yang baik. 3 kompetensi sosial ialah kemampuan guru dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama anak, orang tua, siswa atau siswi, masyarakat sekitar, serta guru kepala sekolah bisa bekerja sama dan mampu menjalin komunikasi empatik dengan masyarakat. Guru PAUD ideal. Guru PAUD ideal tidak hanya lulus persyaratan akademik dan kompetensi, akan tetapi jauh dari itu, dia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati, sikap perilaku dan kepribadiannya bisa menjadi contoh kehadiran yang dinanti oleh semua anak-anak. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak gembira, anak-anak lari ke sana kemari, dan menyambut anak-anak dekat dengan anak-anak serta menyayangi sepenuh hati. Guru ideal dicintai muridnya, disayangi para orang tua, dan kata-katanya sangat dipatuhi oleh muridnya dan para orang tua didik. Faktor bakat dan pengalaman praktik. 1. Bakat minat menjadi guru merupakan faktor yang mustahil dilakukan tanpa bakat. Terlihat jelas perbedaannya setelah beberapa tahun mengajar. Guru tanpa bakat cenderung menonton
kurang inisiatif, kurang rajin, kurang mengajar, sekedar meskipun ia lulus S1 PAUD dan telah ratusan kali ikut seminar pelatihan atau kegiatan seminar lainnya. 2. Pengalaman praktik dalam lapangan bagi guru sebelum terjun menghadapi anak secara langsung merupakan kunci penting untuk memperoleh pengalaman yang cukup. Seorang guru membutuhkan waktu untuk latihan, praktik mengajar lebih lama dan bimbingan langsung dari praktisi senior. Peserta peran guru, hubungan guru dan siswa, orientasi berpikir, sikap berpikir, orientasi pembelajaran. Hubungan dengan sesama guru, sebagai mitra kerja, mengembangkan sikap toleransi tinggi, bisa bekerja sama dalam mengembangkan pembelajaran, menjunjung tinggi kejujuran. Hubungan saling menghargai dan saling menghormati, saling mendorong kemajuan, dan teman sebagai lingkungan belajar. Hubungan guru dengan orang tua atau siswi serta masyarakat memaknai bahwa tujuan guru orang tua terhadap anak adalah sama. Dulu keterlibatan orang tua sedikit, sekarang keterlibatannya penuh. Terbuka pada orang tua atas problem, hambatan, dan kemajuan siswa-siswi. Saling menghargai dan menghormati profesi. Hubungan lebih intensif dan serta sering berbagi informasi dengan orang tua atau problema anak. Hubungan guru dengan sekolah, hubungan guru dengan teknologi, hubungan guru dengan karir. Baik, terima kasih atas segala waktu yang telah diberikan kepada saya. Demikian setiap pembahasan yang telah saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi suatu panutan bagi kita sebagai orang tua dan juga guru dalam pendidikan agama anak usia dini. Terima kasih, shalom dan selamat pagi.